jadi kenaikan PPN yang kemarin sempat gempar gitu ya Pak, yang belum diterapkan, ini gimana aslinya tuh kemarin mau naik ternyata kok nggak jadi naik. Nah ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, bagaimana dampak dari kenaikan tarif PPN 12% ya? Barang mewah itu dapat pajak dua ya, seperti biasa. Jadi barang mewah itu dapat double gitu ya Pak, diberlakukan PPNBM, betul, sama PPN. Itu mau kita transaksi langsung atau QRIS, ya tetap kena PPN. QRIS sendiri saya pernah dengar katanya akan ada pajak transaksi. Itu bukan PPN berarti, tapi pajak transaksi. Iya. Ya. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Bersama aku Silma Rohma, yang akan menjadi teman bincang kalian hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya teman-teman. Beliau adalah ahlinya di bidang ekonomi. Ada Bapak Muhammad Milzam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi teman-teman Genbi, selamat pagi Mbak Silma. Iya, pagi juga Pak. Gimana kabarnya nih Pak Milzam? Syukur Alhamdulillah, pagi ini kabar saya sehat. Alhamdulillah ya Pak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Karena ini musimnya juga masih hujan terus, kadang juga panas, hari itu bisa pagi-pagi udah hujan gitu ya Pak ya. Jadi semoga kita selalu dalam keadaan sehat walaupun masih musimnya itu seperti ini ya Pak ya. Oke, tepat sekali ya teman-teman, karena Pak Milzam ini adalah ahli di bidang ekonomi, dan tema kita kali ini, topik kita kali ini adalah tentang seputar ekonomi yang masih fresh banget nih teman-teman. Apa sih kira-kira topiknya? Yaitu tentang menganalisis kenaikan pajak menjadi 12%. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget ya. Jadi langsung aja kita tanya-tanya sama Pak Milzam nih ya. Tapi sebelum masuk ke topik nih Pak, karena kebetulan saya kan mahasiswa UIN ya Pak ya. Jadi saya juga baru pertama kali bertemu Bapak nih. Jadi boleh saya tanya-tanya dulu, Pak Milzam ini di Unikal ngajar apa aja sih Pak? Mata kuliah apa aja? Ya, saya di Unikal mengampu mata kuliah penganggaran perusahaan, ekonomi internasional, manajemen risiko, ekonomi Islam juga, dan mata kuliah lain yang terkait dengan mata kuliah manajemen. Oh iya, masih ini banget ya, berkesinambungan banget tentang ekonomi ya. Jadi memang beliau ahlinya banget di bidang ekonomi, makanya kita mengundang beliau menjadi narasumber kita karena memang sangat tepat sekali dengan topik kita kali ini ya teman-teman. Nah, jadi kenaikan PPN yang kemarin sempat gempar gitu ya Pak, yang belum diterapkan, cuma memang sudah ada isu-isunya itu, namun ternyata dari Menteri Keuangan kita itu mengumumkan bahwa tidak jadi naik ini. Nah, sehingga masyarakat itu cenderung bingung. Ini gimana aslinya tuh kemarin mau naik ternyata kok nggak jadi naik. Nah ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bahwa kenapa sih perekonomian kita gitu ya? Kenapa sih negara Indonesia itu kemarin mau naik ternyata ini dibatalkan gitu? Ternyata semuanya itu juga perlu kita pelajarin ya teman-teman. Jadi nggak hanya kita mendengarkan kabar-kabar yang mungkin hanya sekedar lewat di sosmed aja, tapi kita perlu mempelajari lebih dalam ya tentang kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Oke, langsung aja nih ya Pak, mulai dari diskusi kita kali ini, topik pembahasan pertama nih, saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak nih, bagaimana dampak dari kenaikan tarif PPN 12% ya, apabila itu diberlakukan untuk semua barang dan jasa? Nah, khususnya itu dampaknya di masyarakat menengah ke bawah nih Pak. Baik, jadi informasi tentang perubahan peraturan PPN 12% itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 131 tahun 2024. Di sana setahu saya pemerintah sudah mengumumkan kenaikan PPN 12% hanya diberlakukan untuk barang mewah saja. Iya, barang mewah. Dan di peraturan itu pula diatur tentang PPN barang dan jasa, barang yang bukan barang mewah itu tidak ada kenaikan. Artinya PPN-nya tetap 11%. Hanya saja memang ada perubahan cara menghitungnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya, tentu kenaikan PPN 12% ini yang akhirnya hanya diberlakukan untuk barang mewah saja, itu sangat positif untuk masyarakat,
sangat menguntungkan masyarakat dan membantu masyarakat karena PPN tidak jadi naik. Jika PPN itu diberlakukan ke semua barang, maka barang yang tadinya harganya itu harga semula itu akan naik karena PPN biasanya diberlakukan atau dibebankan perusahaan kepada konsumen, kepada konsumen. Akan ada kenaikan harga setidaknya 1% kenaikannya, ya. Dari 11% itu ya, Pak? Dari 11% itu. Jadi dampaknya sangat positif. Namun di sini karena pemerintah itu sedikit di luar perkiraan masyarakat, yang mana di sini perusahaan juga bagian dari masyarakat ya. Itu dampaknya artinya harus ada penyesuaian kembali, ya. Sebelumnya pemerintah sudah memberikan sinyal bahwa akan ada kenaikan PPN 12%, perusahaan merespon dengan melakukan perhitungan harga-harga, ternyata tidak jadi, maka perusahaan juga akan menyesuaikan kembali, ya, menunda agenda-agendanya lagi, ya, dampaknya ya cukup besar juga, ya. Ini maka ada positifnya, ada resikonya juga, tuh. Nah ini kan karena kebijakan PPN ini kan yang 12% itu dibatalkan ya Pak. Nah dari kebijakan ini apakah akan memperburuk nih Pak ketergantungan negara kita terhadap hutang kita kepada luar negeri? Baik, jika kita memang mengambil kebijakan PPN sebagai kebijakan fiskal untuk membantu mendanai atau membantu membiayai belanja pemerintah, belanja negara, itu dari segi budgeting, ya. Namun kalau kita ingat kembali bahwa PPN ini juga ada segi non budgetingnya, yaitu mengendalikan konsumsi masyarakat. Jadi memang masyarakat itu diberikan kebijakan untuk diikuti dan kemudian disesuaikan. Apa yang disesuaikan yaitu konsumsi masyarakat, ya. Jika memang itu diberlakukan, maka konsumsi masyarakat pasti akan terpengaruh. Maka masyarakat harus menyesuaikan PPN tersebut. Masih ada variabel lain selain PPN yang memberatkan biaya masyarakat sehari-hari, yaitu inflasi. Inflasi masih tetap ada. Kemudian untuk pendapatan itu kenaikan upah minimum juga tidak akan banyak membantu, sehingga yang perlu dilakukan masyarakat adalah untuk menyesuaikan. Kemudian artinya pemerintah memang sangat hati-hati sehingga harus memilih, harus mempertimbangkan semua. Untuk alternatif, saya pikir kita akan lebih baik memaksimalkan sektor bisnis, ya, memaksimalkan sektor bisnis untuk menghindari hutang luar negeri, yakni mendukung program-program, menjalankan program pemerintah tentang membantu UMKM untuk ekspor misalnya, ya. Jadi di situ otomatis ketika kita ekspor barang keluar ada uang masuk, ya, ada uang masuk, itu bisa mengurangi ketergantungan kita pada bisnis. Itu yang paling ideal sebenarnya, ya, membantu ekspor. Jadi dengan bisnis ya Pak? Iya, dari bisnis, dari segi bisnis. Kebetulan pandangan ini saya peroleh juga dari pembelajaran di mata kuliah ekonomi internasional saya ampuh. Yang paling efektif untuk membantu devisa negara adalah dengan mendukung ekspor bisnis dari bisnis lokal, seperti itu, Mbak Silma. Iya Pak, terima kasih. Terus untuk kebijakan yang dibatalkan ini ya Pak, apakah ada pengaruhnya terhadap kestabilan ekonomi kita Pak? Baik, jadi tentu saja perubahan yang cepat menuntut penyesuaian yang cepat pula. Saya rasa masyarakat sudah banyak belajar tentang hal itu. Kita sudah berhasil melewati banyak krisis, ya. Kita sudah berhasil melewati banyak krisis, termasuk yang terakhir krisis pandemi. Jadi ini perlu kembali melakukan konsolidasi internal maupun eksternal sebagai masyarakat,
dan juga pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang tepat. Dengan adanya perubahan yang cepat ini, maka risiko yang paling besar adalah ambiguity atau kebingungan ya di tengah-tengah masyarakat ini akan kemana. Maka pemerintah mitigasinya adalah melakukan sosialisasi, termasuk di sini melalui Genpi ya, ini sudah merupakan bagian dari sosialisasi itu. Akan lebih baik lagi jika memang pemerintah itu langsung ke masyarakat, dibantu oleh pihak kampus dan pihak-pihak akademisi seperti itu. Jadi sosialisasinya perlu dilakukan secara baik supaya memitigasi risiko-risiko terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut Bapak nih Pak, kebijakan PPN 12% ini tuh merupakan langkah yang tepat untuk perekonomian kita atau enggak Pak? Baik, tentu saja kebijakan ini sudah dipikirkan sejak lama. Saya membayangkan pemerintah juga sudah merencanakan itu karena kondisi perekonomian global yang sangat menantang, semakin hari semakin banyak sekali problem atau krisis global. Nah, maka kebijakan ini saya rasa sangat tepat dan sangat bijak, tidak terlalu acuh terhadap dinamika ekonomi global, namun tidak terlalu menekan masyarakat karena masih hanya diberlakukan untuk barang mewah yang mana itu terbatas. Namun jika diterapkan untuk semua, mungkin masyarakat masih sangat berat sekali. Pemerintah juga pasti akan sangat mempertimbangkan 2-3 kali mungkin ya. Iya. Kalau misalnya diberlakukan untuk semua barang dan jasa ya Pak? Iya, betul. Oke, ini kan kebetulan yang naik itu kan untuk barang mewah aja ya Pak? Iya. Nah, ada yang barang mewah itu kategorinya apa aja sih Pak dari PPNBM-nya itu? Nah, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya kategori barang mewah. Tentu di situ sudah sangat dirinci. Saya tidak akan menyampaikan secara langsung karena saya takut salah. Nah, nanti bisa dicek di peraturan Ditjen Perpajakan tentang list barang mewah. Nah, di situ sudah lengkap ketentuan barang yang akan kena pajak. Yang mana di situ barang-barang tersebut masih sangat terbatas, tidak semua kalangan, tidak semua usaha yang mungkin yang menjadi perhatian kita adalah UMKM tidak akan terpengaruh. Ya. Tidak akan karena memang barang mewah saja ya Pak, jadi hanya beberapa. Tapi kalau untuk perhitungan PPNBM-nya itu Pak, itu cuman bayar di PPNBM-nya aja apa juga membayar di PPN yang itu mewahnya itu Pak? Ya, jadi untuk kebijakan PPN 12% untuk barang mewah itu berarti barang mewah itu dapat pajak 2 ya, seperti biasa. Jadi barang mewah itu dapat double gitu ya, Pak, diberlakukan PPNBM betul sama PPN. Nah, tadinya berarti PPNBM sama PPN 11%. Sekarang PPNBM plus PPN 12%. Berarti yang sebelumnya itu 11% 2 kali ya Pak? Bukan, 11% sama PPNBM barang mewah itu ada ketentuannya sendiri ya, bukan 11%. Beda-beda ya Pak? Angkanya beda. Ya. Cuman kalau yang ini berarti 2 kali, nanti yang 12% sama PPNBM. Ya. Dan angkanya juga beda sih. Jadi setiap misalnya kapal pesiar misalnya berapa gitu, ada masing-masingnya gitu ya Pak? Betul. Ini biasanya juga untuk membatasi barang mewah impor. Ya. Sehingga pasti harganya akan sangat tinggi sekali karena sudah dikenai bea cukai, PPNBM sama PPN. Iya. Jadi memang itu. Makanya dibilang kategori barang mewah karena memang banyak sekali yang ada kategorinya, ya, Pak. Mulai dari harga, kalau mesin itu ada kategori kapasitas mesinnya, ya kalau motor itu berapa cc ada kategorinya semua. Di situ saya memang tidak hafal ya. Mungkin kalau saya mengampu perpajakan nanti saya akan hafal ya. Iya Pak. Oke nih Pak, kalau misalnya PPN 12% ini ya Pak diberlakukan di semua barang dan jasa nih, apakah ini akan mempengaruhi pola belanja konsumen Pak? Yang tadinya mungkin sangat-sangat konsumtif, akhirnya dari 12% itu nggak mau terlalu banyak belanja karena sekarang naik gitu. Ya, ini merupakan
pergerakan yang bisa terlihat di sosial media ya, merespon kenaikan belanja seperti itu. Mungkin ada beberapa istilah ya, frugal life ya, kemudian minimalism. Saya rasa itu bagus sih ya. Jadi masyarakat itu perlu merespon dengan apa yang bisa dikendalikan. Saya mungkin izin menyampaikan dengan analogi. Kalau kita mau nambah tabungan, itu banyak teman-teman kita itu berpikir untuk menambah penghasilan. Padahal itu adalah opsi kedua. Opsi pertama adalah mengurangi pengeluaran. Itu akan nambah tabungan, menghemat istilahnya. Ya, jadi sama aja kalau kita ini ya Pak, pengeluarannya tetap banyak ya, walaupun pemasukannya ada, tapi pemasukannya banyak, pengeluarannya banyak, tetap nggak bisa nabung. Bahkan kadang lebih dari pemasukannya itu pengeluarannya seperti itu. Itu analogi tentang tabungan ya, untuk konsumsi. Konsumsi juga sama seperti itu. Jadi konsumsi itu perlu di budgeting atau perlu direncanakan ya, perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. Perlu disesuaikan dengan inflasi, perlu disesuaikan dengan pajak, ya, dan faktor ekonomi makro yang lain itu pasti sangat perlu, termasuk suku bunga Bank Indonesia juga. Iya, betul. Oke, jadi tadi banyak sekali ya teman-teman informasi dari Pak Milzam seputar analisis dari PPN 12%. Nah, kita juga udah menyaring nih di question box Instagram kemarin di Ganbi Tegal, ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan kepada kita. Nah, kita ambil beberapa pertanyaan terbaik ini Pak dari question box Instagram itu. Ini mulai dari pertanyaan pertama itu ada pertanyaan dari isu kenaikan PPN 12%, apakah transaksi yang menggunakan kris itu juga akan dikenakan PPN? Nah, termasuk pada belanja OSOP. Jika iya, apakah ini akan berdampak pada harga barang dan jasa, termasuk juga sembako? Seperti itu Pak. Iya. Jadi untuk saya bukan yang paling tahu tentunya ya, saya juga merupakan konsumen ya, pengguna QRIS juga, sehingga saya juga mengikuti informasi tentang QRIS. Jadi PPN itu kita tadi sudah membahas akan dikenakan pada harga barang, konsumen yang akan menanggung. Itu mau kita transaksi langsung atau QRIS ya tetap kena PPN. Kalau QRIS sendiri sampai sekarang belum ada pajaknya, ya belum ada pajak tambahan lagi, ya. Jadi PPN itu pasti kita beli barang, misalkan kita beli vas bunga ini sudah ada PPN-nya, mau pakai QRIS atau enggak. Terus kalau QRIS sendiri saya pernah dengar katanya akan ada pajak transaksi, itu bukan PPN berarti, tapi pajak transaksi. Beda lagi. Dan itu juga nggak sampai 12%, itu terlalu besar untuk transaksi. Kalau nggak salah 0,1%. Ya. Itu untuk yang khusus kris berarti transaksi. Entah itu dibebankan ke merchant atau ke konsumen, saya belum tahu ya untuk hal itu. Oke, terus pertanyaan yang kedua nih Pak, kalau misalnya PPN 12% ini ya diberlakukan pada transaksi kris, di mana beban itu ditanggung oleh merchant. Nah, apakah hal itu akan memengaruhi pola belanja masyarakat di situ Pak? Karena kan itu dibebankan ke merchantnya Pak ya. Tapi di situ apakah itu hanya PPN, maksudnya itu kan beban dari krisnya Pak ya, biaya dari krisnya, bukan yang PPN-nya, mungkin seperti itu pertanyaannya Pak. Ya, kalau merchant yang menggunakan QRIS itu biasanya kita kalau beli itu kan contoh ya es teh jumbo gitu ya, kita beli es teh jumbo itu kan usaha kecil pastinya ya. Merchant usaha es teh jumbo ini pasti kan dia belanja barangnya dari produk-produk dari pabrik, dari perusahaan, tehnya, kemudian cupnya, segala macam bahan habis pakainya itu beli dari perusahaan. Perusahaan itu menjual sudah ada PPN-nya, jadi PPN-nya itu sudah ditanggung merchant. Kemudian merchant menjual ke konsumen akhir, ya otomatis ya memang sudah ikut dari harga barangnya itu, pembentukan harga barang ini. Mulai dari bahan baku yang sudah kena PPN. Kalau merchant sendiri itu pasti nggak akan mengenakan pajak, yang dikenakan ya keuntungan. Sehingga kalau misalkan QRIS itu kok dibebankan ke merchant, berarti merchant itu menanggung dua.
beli bahan itu kan sudah dapat PPN. Iya. Kemudian transaksi banyak konsumen yang pakai QRIS, dia nggak mau menanggung beban dua-duanya ke konsumen akhir semua. Ending-endingnya tetap ke konsumen. Yang perlu diperhatikan sebenarnya konsumen akhirnya, jadi mau beli lagi apa enggak. Oh ternyata pakai QRIS itu ada pajaknya. Mungkin ke depan dia belinya langsung, atau mungkin nggak pakai QRIS, bisa pakai transfer atau apa supaya menghindari pajak dari QRIS ya. Beda lagi ya Pak, berarti kalau transaksi selain QRIS itu perhitungannya? Mungkin kalau cash ya tentu nggak ada ini ya, nggak ada ini. Banyak merchant yang belum menggunakan QRIS tapi langsung menggunakan dompet digital, ya pakai e-wallet, ya apapun itu, dan di situ kan kalau e-walletnya sama nggak masalah, nggak ada biaya transaksinya, ya setahu saya begitu. Berarti kalau debit itu juga sama seperti itu nggak Pak? Ada kartu debit ya? Iya. Ya itu dari mungkin akan lebih banyak yang pindah ke kartu debit ya kalau memang debit nggak ada. Iya, kalau kebijakan kartu debit dan kebijakan QRIS itu tentunya beda. QRIS kan langsung dari Bank Indonesia ya. Nah kalau kartu debit itu kebijakan dari masing-masing bank. Jadi beda-beda ya Pak setiap transaksi. Tentu seperti itu. Jadi mungkin lebih banyak yang memilih cash atau debit kalau misalnya ternyata QRIS itu lebih tinggi dari. Kalau ada biayanya. Iya, kalau seandainya itu. Sekarang kan masih 0 biayanya. Kalau ada biayanya 1.000 aja, pasti masyarakat akan berpikir nggak mau pakai QRIS. Seperti itu. Bahkan kebanyakan malah yang pakai QRIS itu kan anak-anak muda sekarang ya Pak. Jadi mungkin yang tadinya pengguna QRIS lebih banyak, terus ketika dinaikkan ada perhitungannya seperti itu, bisa aja nanti penggunanya semakin menipis. Karena kan QRIS itu kadang kalau anak muda itu kan masih belum banyak menggunakan rekening dari bank, tapi menggunakan rekening dari e-wallet. Iya, betul. E-wallet, GoPay, Gojek, itu kan sudah ada biaya admin ketika top up. Jadi kan pasti mikir udah kena top up 2.000, nanti QRIS 1.000 lagi, waduh pasti cukup berat. Itu banyak. Itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman pertanyaan yang dari question box-nya teman-teman di rumah ataupun teman-teman Genbi. Kita juga udah milih-milih pertanyaan terbaik. Nah, jadi mohon maaf kalau misalnya dari teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, nanti bisa cari-cari informasi juga ya seputar kebijakan PPN 12% atau tentang kebijakan-kebijakan yang belum kita ketahui. Bahkan kalau misalnya teman-teman masih kurang terjawab dari podcastnya kita kali ini, teman-teman juga bisa baca-baca website Bank Indonesia atau website-website lainnya juga ya teman-teman. Jadi dari semua yang telah kita bahas ya, rangkuman kecilnya itu bahwa dari analisis kenaikan PPN ini ada positif negatifnya Pak ya. Jadi pastinya nggak semuanya itu ada efek negatifnya, walaupun kemarin di sosial media itu sempat booming nanti seperti ini, bahkan mahasiswa pun juga pada demo nih sebelum adanya dibatalkannya 12% ini. Tapi kita juga nggak harus melihat di sisinya itu aja, kita juga harus mempertimbangkan kenapa sih pemerintah itu ingin menaikkan 12%. Pasti kan ada hal lain ya Pak, ada hal lain yang ingin pemerintah lakukan, entah itu untuk melunasi hutang-hutang kita ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nyari informasi, sebisa mungkin cari informasi itu jangan yang katanya-katanya aja, tapi juga dibaca website-website dan lainnya, juga lihat-lihat seputar podcast-podcast ekonomi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Mungkin cukup ya teman-teman ke podcast kita hari ini. Ternyata udah di penghujung episode nih. Nanti bisa dilihat juga di episode-episode selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Sebelumnya terima kasih buat Pak Milzam ya udah menjadi narasumber di podcast kita kali ini, dan juga teman-teman yang udah menonton terima kasih juga. Jangan lupa untuk tetap saksikan di podcast Gen Bincang, Gen Biregal Bincang-Bincang. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama.